Kalau lu mau nawarin bisnis MLM atau cari-cari orang man, lu jangan tawarin ke gua. Allah berencana lain. Enggak, Chris, gua nggak ngerti MLM yang lu sebutin apa. Terus lu bisnis apa, man? Gue mau nawarin lu bisnis jualan jengkol, Chris. Masa gua harus bisnis jualan jengkol? Tapi ini penghasilannya bisa 20 juta per bulan, Chris. Dalam hati saya jengkolnya kagak suka, tapi 20 jutanya nih suka nih saya. Saya parkir motor, woi Chris, dia keluar pakai jas, pakai dasi. Di otak saya, masa sih jualan jengkol pakai jas, pakai dasi? Lu ikut gua, nanti di sana kita akan bahas jengkol-jengkol yang bisa berpenghasilan 20 juta satu bulan. Tapi nanti lu dengerin ya, pastikan duduk di depan ya. Soalnya kalau duduk di belakang nanti kamu nggak kebagian formulir. Dalam hati saya, perasaan jengkol dibungkusnya pakai koran deh. Man, sebenarnya bukan bisnis jengkol kan? Bener Chris, ini jengkol kok. Cina, Anda akan mendapatkan setiap hari masuk ke rekening Anda. Lu mau nipu gua, lalu tiba-tiba Oman ngejatuhin pangkat bintang gengsi saya. Kalau gua mau nipu, ngapain nipu anak tukang becek kere miskin kayak lu? Wih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan semua, izinkan perkenalkan nama saya Christian. Latar belakang saya sebelum masuk PT Melia Sehat Sejahtera hanyalah seorang karyawan. Saya adalah seorang karyawan yang pernah bekerja di perusahaan kurang lebih 7 tahun. 25 tahun hidup saya miskin, teman-teman Bapak Ibu semua. SD, SMP, SMA saya dibesarkan oleh orang tua saya, disekolahkan oleh orang tua saya dengan memboseh beca dari jam 5 subuh sampai jam 7 malam. Setiap hari orang tua saya berjuang untuk mensukseskan saya dan membesarkan saya. Singkat kata, singkat cerita, lulus SMA orang tua saya bertanya kepada saya, Chris, kamu lulus SMA mau lanjut kuliah apa mau nyari kerja? Saya bilang sama orang tua saya, stop pak, saya sudah besar, saya sudah disekolahkan SD, SMP, SMA oleh bapak dengan memboseh beca. Saya sedih ketika bapak setiap hari jam 5 bangun pagi mencari penumpang ke pasar, pulang jam 7 malam, panas hujan bapak tetap berangkat. Hari ini saya sudah lulus pak, jadi jangan sekolahkan saya lagi, karena saya punya cita-cita ketika lulus sekolah. Impian saya satu, bagaimana caranya Bapak tidak perlu memboseh beca lagi dan Bapak menikmati sisa-sisa hidup Bapak di hari tua Bapak. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman, karena niat saya adalah ingin membahagiakan kedua orang tua, saya dipermudah dalam mencari pekerjaan. Karena di Karawang ini notabene industri, akhirnya saya melamar ke salah satu perusahaan, yaitu perusahaan Yamaha YPMI, Yamaha Part Manufacturing Indonesia. Saya berterima kasih diterima di perusahaan tersebut. Saya bersyukur kepada Allah, ya Allah, terima kasih. Mungkin ini adalah jawaban doa-doa bagaimana caranya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. 1 tahun saya bekerja di perusahaan tersebut. Saya masih ingat di tahun 2006 pada saat itu gaji UMR masih 850.000. 1 tahun saya bekerja, saya masih melihat orang tua saya masih narik beca. Kenapa? Karena uang 850.000 itu tidak cukup untuk kebutuhan keluarga saya. Di dalam rumah saya terdapat 9 perut. Saya anak kelima dari 7 bersaudara. Saya punya kakak 4 dan adik 2. Jadi gaji saya nggak cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. 2 tahun saya bekerja, orang tua saya masih narik beca. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, mungkin saya masih karyawan kontrak, angkat saya menjadi karyawan tetap. Barangkali kalau menjadi karyawan tetap, saya bisa memberikan lebih besar kepada orang tua saya dan orang tua saya nggak perlu boseh beca lagi. Saya sudah capek melihat hampir 25 tahun orang tua saya boseh beca untuk menafkahi saya dan keluarga. Di tahun kedua, alhamdulillah teman-teman, karena niatnya baik, saya diangkat di perusahaan tersebut menjadi karyawan tetap dan dikontrak sampai umur saya 55 tahun. 3 tahun saya bekerja dengan penuh kerja keras, bahkan royalitas saya besar untuk perusahaan. Kenapa saya katakan besar? Di saat Idul Fitri pun orang pulang kampung, karena saya pribumi di Karawang, saya nggak ngerasain Idul Fitri di rumah, saya di pabrik. Tahun baru, orang tahun baruan saya di PT. Idul Adha orang pulang kurban, saya di PT gantiin orang yang mudik. Karena saya saking pengennya punya uang banyak dan uang itu saya bisa persembahkan untuk orang tua saya. Tapi ternyata nggak cukup. Singkat kata, di 5 tahun bekerja malah banyak kebutuhan, orang tua sakit ini tuh dan lain-lain.
lain, sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan saya nggak punya uang, karena uang saya cukup untuk kebutuhan hidup. Orang tua sakit, akhirnya saya harus sampai gade BPKB motor saya untuk berobat orang tua saya. Bahkan masih kurang karena sakitnya berkepanjangan. Maka saya cari solusi kedua, yaitu menggadaikan ATM saya ke koperasi. Jadi ketika saya kerja, gaji saya bukan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, hanya untuk gali lubang tutup lubang, karena saya harus bayar cicilan BPKB motor, saya harus bayar cicilan koperasi yang ATM saya gadaikan. Di situ saya berpikir, saya sudah bekerja di perusahaan otomotif terbesar di Karawang, perusahaan Bonapit, tapi kok saya tidak bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Ya Allah, apa mungkin saya ini terlahir dari keluarga miskin dan akan berakhir dari keluarga miskin? Tapi saya coba semangati diri saya, teman-teman, karena tidak ada yang bisa menyemangati saya selain diri saya sendiri. Akhirnya saya lawan pikiran-pikiran negatif itu. Saya terus bekerja di Yamaha hingga akhirnya 7 tahun bekerja. Saya berdoa, ya Allah, di umur 25 tahun ini, dari kecil sampai saya di umur 25 tahun ini, saya sudah mengalami banyak hidup tidak enak. Jadi kalau saya boleh sedikit ceritakan, teman-teman, saya pernah, saking miskinnya keluarga saya pernah buka puasa 1 bulan. 1 bulan buka puasa itu hanya dengan, nggak tahu saya namanya di Jakarta apa ya, di Karawang itu namanya bala-bala. Jadi tiap buka puasa bala-bala beli, orang tua saya beli 20.000, lalu masak nasi setiap hari, dan 30 hari buka puasa dengan bala-bala dan gorengan kayak gehu. Nggak pernah makan daging, nggak pernah makan telur aja jarang. Bahkan saya pernah sahur sebulan itu hanya dengan mie goreng. Sahur loh teman-teman, sahur tahu? Di bulan puasa sahur mie goreng, orang tua saya beli 3 bungkus, direbus, dimasukin ke baskom kecil, diaduk-aduk, lalu mie di baskom yang 3 bungkus itu dibagi ke 9 piring. Yang penting kita bisa puasa, yang penting kita bisa ibadah. Saya berdoa, ya Allah, saya udah 7 tahun ngerasain hidup gak enak, masa saya nggak bisa kayak orang-orang gitu. Saya berdoa lagi, ya Allah, jika memang ada pekerjaan atau bisnis lain, saya akan kerjakan. Walaupun saya harus capek, walaupun saya harus kerja keras, yang penting gimana caranya hidup saya berubah. Saya berdoa lagi di sela-sela ibadah saya. Akhirnya dijawab lagi doa saya oleh Allah. Akhirnya di tahun 2012, kurang lebih hampir 6 tahun bekerja di pabrik, saya diperkenalkan bisnis yang hari ini sedang teman-teman jalankan, yaitu bisnis Melia Sehat Sejahtera. Dan cara teman saya mengajak saya pun unik, teman-teman. Cara teman saya mengajak pun unik. Tiba-tiba selama 6 tahun lulus SMA, jadi saya ditawarin sama teman SMA. Ketika lulus SMA kita kerja di beda pabrik. 6 tahun nggak ketemu, tiba-tiba teman saya nelpon pulang kerja maghrib pada saat itu, Chris. Saya bilang, maaf, ini siapa ya? Ini Oman, Chris. Oman mana? Di Yamaha ada 10 sampai 11 nama Oman, saya bilang. Enggak, Chris, ini Oman temen SMA lu. Masa lu lupa? Saya baru connect. Oh iya Man, ada apa? Tumben nih, 6 tahun nggak ketemu, tiba-tiba nelpon. Enggak, Chris, lu lagi sibuk nggak? Gue baca di Facebook lu, karena 2012 itu Facebook lagi baru muncul pada saat itu. Pada saat saya gabung, Facebook baru muncul. Gue lihat di status lu udah kerja di pabrik, perusahaan gede, tapi lu doanya ngeluh terus. Terus maksudnya apa, Man? Nah, gue baca ini, gue pengen nawarin sesuatu, bisnis yang mungkin nanti bisa menambah penghasilan lu. Jujur teman-teman, saya punya kakak pernah gagal di bisnis MLM. Nggak usah disebutin merek, nggak usah sebutin merek. Produknya kopi-kopi ginseng, mie ginseng, dan lain-lain. Waktu saya sekolah, kakak saya udah kerja di pabrik, produk numpuk, sampai jual barang ini itu, keluar modal berkali-kali, gagal. Jadi saya sempet yang namanya trauma dengan yang namanya bisnis MLM seperti ini, teman-teman. Saya tanya dulu, bisnis apa, Man? Saya bilang sama teman saya, kalau lu mau nawarin bisnis MLM atau cari-cari orang, Man, lu jangan tawarin ke gua, karena kakak gua pernah gagal di bisnis kayak gitu. Dan gua nggak mau nyari ikutan bisnis seperti itu. Allah berencana lain, teman-teman. Oman bilang, enggak, Chris, gua nggak ngerti MLM yang lu sebutin apa, cari-cari orang yang lu sebutin apa. Terus lu bisnis apa, Man? Gue mau nawarin lu bisnis jualan jengkol, Chris. Jadi saya ditipu, teman-teman. Jadi yang hari ini Anda mungkin pernah ngerasa ditipu, percayalah, orang menipu Anda masukin ke bisnis ini, dia bakal menjadi malaikat tanpa sayap bagi diri Anda, bagi hidup Anda. Karena kalau dia tidak menawarkan Melia kepada saya, tidak mungkin saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya hari ini. Akhirnya saya datang ke rumah teman saya, karena dia bilangnya bisnis jengkol. Saya sempat ego juga kan dalam otak saya kerja di perusahaan Bonapit, masa gua harus bisnis jualan jengkol? Tapi Oman pernah bilang, tapi ini penghasilannya bisa 20 juta per bulan, Chris. Karena Melia pada saat itu masih 850.000 per hari 2 kaki. Ini 20 juta per bulan. Dalam hati saya, jengkolnya kagak suka, tapi 20 jutanya nih suka nih saya. Akhirnya saya nyelah mobil perjuangan saya dulu jalan di Melia pakai mobil perjuangan namanya Mio. Jadi Mio saya bisa nyala kalau di standar 2, teman-teman. Bunyinya aja gelem ora arep, aja gelem ora arep.
Bisa nyala kalau di celahnya gini. Nah, baru dedet. Saya naik mobil saya ke rumah teman Oman, di otak saya hanya berpikir 20 juta sebulan, 20 juta sebulan, 20 juta sebulan. Saya mikir, apakah ini jawaban dari doa-doa saya kemarin-kemarin? Kayaknya ini deh doanya. Akhirnya bertemulah saya dengan Oman. Saya kaget teman-teman. Ketika saya bertemu dengan Oman, saya klaksonin, saya parkir motor, tiba-tiba Oman keluar. Woi Chris! Saya kaget teman-teman. Kagetnya kenapa? Dia keluar pakai jas, pakai dasi. Di otak saya, masa sih jualan jengkol pakai jas, pakai dasi? Tapi udahlah, siapa tahu ya mungkin bisnisnya bener, betul ya? Mungkin Oman baru pulang dari kondangan, mikirnya kan gitu, betul ya? Positif aja, betul ya? Saya nanya, gimana bisnis jengkol yang bisa 20 juta satu bulan ini? Oman bilang, Chris, santai. Lu udah penasaran kan? Nah, lu bakal gua ajak ke pertemuan hari ini. Nanti lu ikut gua, nanti di sana kita akan bahas jengkol-jengkol yang bisa berpenghasilan 20 juta satu bulan. Akhirnya saya langsung standar 2 mobil saya tadi. Tiba-tiba Oman datang, Chris, gak enak Chris, kita 6 tahun gak ketemu. Kalau pakai 2 kendaraan gak enak. Biar lebih akrab, lebih harmonis, lu pakai kendaraan gue aja. Saya berpikir, ya udah Man, kenapa? Karena saya adalah tipikal pria yang ngisi bensin kalau belum diisi. Dalam hati saya irit bensin kan, ya udahlah. Saya parkirin mobil saya di rumah Oman, Nio tadi. Saya kaget juga, kirain saya mau pakai mobil. Ternyata dia ngeluarin motor Honda Beat pada saat itu. Dalam hati saya caleg stres nih. Pakai motor, pakai jas, pakai dasi. Betul nggak? Udahlah, nggak jadi masalah lah, terserah dia lah dalam hati saya, betul ya? Udah positif aja. Akhirnya saya naik. Akhirnya ngobrol lah kita di jalan, nyampe lah kita di tempat prospek, ngumpul rame. Posisinya nggak di hotel tapi kayak di aula-aula kayak gitu. Akhirnya saya dikenalin, Chris, nanti gua kenalin sama temen gua yang udah ngebantu gua di bisnis ini sehingga gua bisa punya penghasilan tambahan. Oke Man, tapi nanti lu dengerin ya, soalnya nih orang sibuk banget. Akhirnya ketemu, tiba-tiba leadernya ketemu saya. Akhirnya ngomong, weh selamat brother, beruntung bisa datang di acara seperti ini. Pastikan duduk di depan ya. Kenapa emang? Soalnya kalau duduk di belakang nanti kamu nggak kebagian formulir. Dalam hati saya, perasaan jengkol dibungkusnya pakai koran deh, bukan pakai formulir, betul ya? Saya langsung kan tanya Oman, Man sebenarnya bukan bisnis jengkol kan? Tapi Oman tetap dengan pendiriannya nipu saya. Bener Chris, ini jengkol kok, cina. Tapi dia agak takut-takut gitu, kayak gemeteran. Ya udah, akhirnya masuk ke dalam acara. Ketika masuk ke dalam acara dijelasin teman-teman Melia Sehat Sejahtera. Di situ saya sudah tahu saya ditipu karena sudah dijelasin perusahaannya, produknya, betul ya? Anda akan mendapatkan penghasilan 5.950.000 setiap hari masuk ke rekening Anda. Saya sih ikut Oman. Man, gue 7 tahun kerja, penghasilan cuma 1,8 juta sebulan. Lu mau nipu gua? Lalu tiba-tiba Oman ngejatohin pangkat bintang gengsi saya dengan nyikut balik. Kalau gua mau nipu, ngapain nipu anak tukang becek kere miskin kayak lu? Wih, tapi saya udah malas kan? Saya bilang, Man, gue nggak bakal gabung. Akhirnya saya berdiri. Mau kemana Chris? Dengerin sampai selesai lah. Lu kan sahabat gua, masa nggak mau ngedengerin bisnis sahabat gua? 3 tahun satu kelas di SMA. Sohib kita dulu, bayangin. Dulu kita pernah tidur bareng tapi nggak ngapa-ngapain. Kita pernah makan bareng tapi beda piring. Kita pernah pacaran bareng malam minggu tapi beda pacar. Masa lu nggak mau dengerin bisnis sahabat sendiri? Enggak Man, gua nggak mau. Saya berdiri teman-teman. Ya udah, kalau lu mau pulang aja Chris, saya pulang. Lalu saya ke parkiran. Nyampe parkiran saya baru connect ke bawa motor teman-teman. Waduh, kurang ajar saya bilang. Akhirnya saya nyamperin lagi kan, karena pada saat ditawarin tanggal tua di dompet saya cuman ada 15.000. Akhirnya saya nyamperin, Man, gua kan nggak bawa motor ya, makanya kalau nggak bawa motor lu dengerin sampai selesai. Enggak Man, gua nggak mau. Ya udah sono. Dulu zaman saya Grab, Gojek belum ada. Ya kalau mau lu naik angkot sono. Man, ini angkot ke jalan rayanya jalan kakinya jauh banget. Ya udah, kalau lu nggak mau, duduk sampai selesai, dengerin, ntar pulang bareng gua. Ya udah deh, duduk sampai selesai saya teman-teman. Sampai kiat-kiat sukses, sampai saya mau muntah darah ngedengerin orang ngomong teman-teman. Lama banget. Akhirnya singkat kata singkat cerita saya pulang teman-teman. Saya hanya berpikir kalau bisnis ini penipuan, nggak mungkin pemiliknya anggota DPR RI. Berarti bener nih 8,5 per hari nih. Kalau ini penipuan, nggak mungkin perusahaannya 9 tahun berdiri. Karena pada saat saya gabung usia Melia baru 9 tahun, 2012. Ini bener nih jutaan tiap hari. Pusing pala saya teman-teman. Tapi kalau gua mau gabung, modal dari mana ya? Tapi kalau nggak gabung, hilang gua nih 20 juta sebulan. Ini beneran nih kayaknya 20 juta. Akhirnya saya nelpon Oman. Mulai hati saya tergugah teman-teman. Pasti ini beneran. Saya mulai berpikir juga, ya udahlah, ngapain sih peduliin MLM-nya, ngapain sih peduliin bisnisnya? Yang penting cita-cita gua untuk mengangkat harkat martabat keluarga dan membuat orang tua tidak narik beca lagi tercapai. Di situ saya pengen gabung tapi nggak punya modal. Saya lihat di sisa gaji pun harus setor bayar BPKB motor, harus cicil
cicilan bank, koperasi tadi, ngasih orang tua, nggak mungkin saya harus ngandelin gaji. Saya hanya berpikir, kalau Melia bukan jodoh saya dan saya nggak sanggup nyari modal di Melia, nggak mungkin Allah mempertemukan saya dengan Melia. Karena saya tidak percaya dengan yang namanya kebetulan. Semuanya sudah rencana yang di atas. Misalkan gini, teman-teman pernah nggak ketemu bisnis yang nawarin teman-teman kerjasama bikin hotel? Ada nggak? Pernah nggak ditawarin kerjasama bikin kontrakan 100 pintu? Pernah nggak ditawarin kerjasama bikin pom bensin? Pernah nggak, jujur? Ada nggak orang yang nawarin kalian kayak gitu? Sama ke saya pun nggak ada pada saat itu. Kenapa? Karena kalau Anda dipertemukan dengan pembisnis seperti itu, kita nggak akan sanggup modalnya miliaran, teman-teman. Pasti gua bisa, ini bisnis pasti nggak kebetulan ketemu sama gua. Akhirnya saya mencari solusi, teman-teman. Saya pengen gabung sama Oman, Man. Gue pengen gabung. Nah, gue tahu lu nelpon gue pasti lu ngabarin pengen gabung sama gue. Loh, emang nggak boleh, Man? Ya boleh lah. Terus gimana, Chris? Nah, karena lu udah nawarin gue, bisalah solusi. Sebagai teman yang baik, katanya pernah pacaran bareng beda pacar, Oman langsung matiin handphonenya. Kita telepon lagi. Lo kok Man dimatiin kenapa? Chris, lu tahu lu ngomong gitu, lu pengen minjem modal kan sama gue. Kok tahu sih, Man? Ya tahu lah. Tapi mohon maaf, Chris, gue nggak bakal minjemin lu. Kenapa, Man, nggak minjemin? Ini kan katanya bisnis bagus. Ini kan katanya bisa ratusan bahkan jutaan per hari. Pinjemin lah biar gue bisa sukses di bisnis ini. Nggak bisa, Chris. Kalau gue pinjemin lu bisa aja, tapi lu nggak akan serius ngejalanin bisnisnya, dan kalau nggak serius lu nggak akan sukses di bisnis ini. Tapi kalau lu gabung, lu berkorban nyari modal, lu bakal serius ngejalanin bisnis ini, dan lu bakal sukses jutaan tiap hari di bisnis ini, Chris. Maka gue nggak mau bikin lu gagal, gue mau bikin lu sukses. Cari modal sendiri. Akhirnya teman-teman, singkat aja, saya pada saat itu mencari solusi modal hasil jual handphone perjuangan saya, Nito sama Ceros. Saya jual ayam Bangkok kesayangan saya, karena saya dulu hobi ngadu ayam. Ayam saya pernah ditawar 2 juta, ngadu ayam nggak pernah kalah, ditawar orang 2 juta. Giliran ada Melia, saya tawarin ke orang yang mau beli 2 juta, orang 2 jutanya nolak. Saya bilang, kemarin nawar 2 juta, kok sekarang nggak mau nawar 500.000? Kemarin saya yang butuh, Chris. Sekarang kan lu yang butuh. Ya juga, gue bilang. Ya udah deh, lempar. Lalu saya pinjam ke teman-teman saya 50 orang di pabrik. Saya mikir, teman-teman, kalau minjem 1 juta atau 500.000, nggak akan ada yang minjemin, karena teman-teman saya sama nggak punya uangnya sama seperti saya. Akhirnya saya mikir, minjem paling gede 100.000, 50.000 sikat, 25.000 kantongin. Saya dulu masih ingat punya handphone Nokia dikaretin. Jadi punya 3 handphone, Cross, Nito, sama Nokia. Nokianya nggak dijual, buat modal SMS dan telepon ketika prospek. Saya nyari modal, saya beli paket SMS 100, kirim ke banyak. 100 SMS saya beli, saya kirim ke 50 orang. Akhirnya ada yang balas 30 orang yang peduli sama saya. Ada yang minjemin 200, 100, 50.000, 25.000 dikumpul-kumpul jadi modal. Alhamdulillah, akibat mencari solusi jual dan pinjam, bergabunglah si miskin anak tukang beca tersebut bersama PT Melia Sehat Sejahtera. Lalu saya sudah gabung, nanya dong, betul nggak? Sama orang yang ngajak saya. Saya dulu taunya gabung Melia kalau ngajak orang dapat duit, betul ya? Seperti kita sama, betul ya? Dijelasin Melia nggak paham-paham banget, cuman yakin sama yang ngajak, sama di otak kita ada 2. Ngertinya cuma ngajak orang dapat duit, sama duit-duitnya jutaan-jutaan tiap hari, betul nggak? Saya dulu hanya tahu, Man, apa yang harus gue lakuin, Man? Gampang, Chris. Di bisnis ini lu cuma prospek aja teman-teman lu ajak teman-teman lu ke bisnis ini supaya lu punya 2 kaki dan cepat-cepat punya penghasilan tiap hari. Berani nggak, Chris? Wah, Man, jangan ngeremehin gua. Jangankan ngajak 2 orang, Man, ngajak 1000 orang pun saya akan lakukan. Yang penting bagaimana caranya bisa mengangkat harkat martabat orang tua saya. Akhirnya saya mulai nawarin teman-teman saya simpel. Saya cuma bilang, bro, mau nggak punya penghasilan tambahan? Bro, mau kaya nggak? Bro, lu mau nggak punya? Jadi di otak saya nggak ada pikiran ditolak, diterima, nggak ada. Yang penting saya nawarin, teman-teman. Pada saat itu di tim under Bapak Muhammad Al-Hadad baru ada 2, saya dan Oman. Di situ belum ada yang bisa presentasi, baru Oman doang. Di awal saya ngandelin Oman. Saya ngundang teman saya tiap hari, teman-teman. 1 hari bisa ngundang 3 sampai 5 orang. 3 bulan saya prospek, total kurang lebih 126 orang saya prospek. Alhamdulillah, teman-teman, 126 di prospek. Yang bergabung alhamdulillah banyak, cuma 4 orang, teman-teman. Banyak orang yang saya prospek di awal-awal bilang, Chris, gak mungkin bisnis kayak gini bisa bikin sukses. Chris, lu kaya dulu baru gua gabung. Chris, lu jutaan per hari dulu baru gua gabung. Wah, banyak banget penolakan, tapi saya tidak mundur, teman-teman. Kenapa? Karena saya selalu konsultasi bersama upline dan top leader saya di Bandung, teman-teman. Ketika saya ditolak, yang saya lakukan, saya konsultasi.
Katanya Melia gampang, undang orang bisa gabung, kok ini ditolak terus? Kris, penolakan adalah awal dari penerimaan. Saya dimotivasi, saya disemangati. Percaya Kris, nggak mungkin lu selamanya ditolak. Kalau lu terus prospek, lu bakal dapat 2 jenderal, 2 bintang, 2 joker yang bisa membuat lu hidup lu berubah. Lalu ngeyakinin lagi, Kris, lu pernah nggak main dadu? Maksudnya gimana? Lu pengen angka berapa? Misal lu pengen angka 6, lu kocok dadunya, dilempar keluar angka 1. Kalau lu mau angka 6 keluar, lu diemin, apa lu kocok lagi? Kocok lagi akhirnya. Kalau dikocok-kocok terus, kira-kira angka 6 keluar nggak? Kalau lu prospek terus, Kris, lu bakal keluar orang yang akan gabung. Siap top, di situ saya semangat lagi. Artinya ketika teman-teman prospek mengalami penolakan, itu bukan awal dari kegagalan, tapi itu adalah awal dari kesuksesan. Jangan lupa konsultasi bersama upline dan top leader Anda. Saya juga manusia, teman-teman. Apakah saya tidak pernah ngedown? Pernah. Apakah saya tidak pernah frustasi jalanin bisnis ini? Pernah. Tapi yang membuat saya selalu semangat dan bangkit adalah ketika saya selalu tidak lepas dari konsultasi upline dan top leader. Maka berikan aplaus yang paling meriah untuk upline dan para top leader Anda yang selalu mendampingin Anda. Akhirnya saya prospek terus. Dengan perjuangan akhirnya mulailah, teman-teman, saya punya jaringan. Ketika punya jaringan, di situ saya mulai masuk zona nyaman, teman-teman. Sudah punya jaringan, wah berarti pertanda saya sebentar lagi bakal passive income. Yang tadinya saya berjuang di awal, saya mulai kendor. Kenapa? Karena saya mengandalkan jaringan saya dan mengandalkan upline saya. Di situ mulai bonus saya yang tadinya lumayan, akhirnya mulai turun, teman-teman. Saya konsultasi lagi sama leader. Katanya kalau udah punya 2 kaki dan 2 kaki itu mulai berkembang, katanya saya dapat jutaan tiap hari, punya penghasilan tiap hari. Kok ini belum punya penghasilan tiap hari? Kris, bisnis ini adalah bisnis membantu orang. Coba evaluasi selama sebulan kemarin, kamu kira-kira membantu downline dan jaringan di bawah kamu semangat, apa kamu kendor? Dan saya bilang sama top leader, saya mulai kendor sih. Saya kan berpikir kalau ada 2 kaki berarti saya aman. Salah, Kris. Jadi kalau kamu ingin makin sukses di bisnis ini, tugasmu adalah bukan memperkaya diri kamu, tapi tugasmu adalah bantu orang di kiri kanan kamu memiliki bonus, memiliki penghasilan. Maka disitulah bonus kamu akan semakin meningkat di PT Melia Sehat Sejahtera. Akhirnya saya belajar 5 pilar, belajar marketing plan, dan belajar closing, teman-teman. Mulailah saya berjalan di Melia. Orang tua saya sempat negatif, teman-teman, karena hasil belum maksimal. Pulang kerja, saya salin pakai dasi, pakai jas. Orang tua saya bilang gini, Kris, Mama lihat belakangan ini beberapa bulan pulang kerja kamu sibuk terus pakai dasi, pakai jas. Kayaknya ini bakal ngeganggu pekerjaan kamu deh di Yamaha. Kamu berhenti dari bisnis ini, ngapain sih jualan obat yang udah ada pekerjaan yang jelas-jelas memberikan penghasilan setiap bulan? Ngapain kamu ngerjain bisnis yang nantinya akan mengganggu pekerjaan utama kamu? Udah mending berhenti. Saya bilang sama orang tua saya, iya mah saya berhenti. Jadi saya backstreet, saya nggak debat orang tua karena debat orang tua dosa, teman-teman. Saya bilang iya mah berhenti. Kenapa saya lakuin di luar? Karena orang tua nggak pernah ngikut-ngikut saya keluar, teman-teman. Masa saya udah umur 25 tahun orang tua saya ngikut saya main? Kan kerjaan Melia kayak main, betul ya? Saya jalani di luar, pulang kerja orang tua nanya, Kris dari mana? Nongkrong sama si Akmal. Akhirnya jalanin hari demi hari, bulan demi bulan, teman-teman. Mulailah saya punya home prospect. Dan saya sudah bisa presentasi, mulai saya prospek sendiri. Saya prospek, punya jaringan, teman-teman. Mulai saya bangun home prospect. Yang tadinya sebelum punya home prospect jaringan saya rame, tiba-tiba jaringan saya divirusin sama member saya sendiri yang pindah ke MLM lain. Tiba-tiba hilang jaringan saya setengah. Waduh, udah capek-capek ngebangun, tapi kok jaringan saya malah pindah ke MLM lain. Saya mau hampir berantem dan saya sempat bawa golok, teman-teman, nyamperin. Serius, teman-teman, saya sempat bawa golok samurai, nyamperin orang yang mindahin jaringan saya. Dulu karakter saya belum dididik sama Bib Ali Jainal Abidin yang hari ini mungkin hadir. Aplaus dulu untuk top leader Ali Jainal Abidin. Bawa samurai, saya hampir mau bacok member saya itu karena kesel, udah capek-capek ngebangun, betul ya? Tapi dipisahin. Lalu datanglah top leader karena ngedenger cerita. Lalu bilangin ke saya, Kris, di bisnis ini kita harus mau belajar merubah karakter. Sukses kita ini ketika karakter kita berubah, yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya jelek menjadi bagus, disitulah kita akan sukses. Jadi di bisnis ini ternyata kita dipaksa menjadi orang baik, teman-teman. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, jaringan mulai bertumbuh kembali. Mulai saya geber. Yang tadinya satu home prospect, saya kerjakan setiap
setiap hari serius, konsisten, melakukan ISN 100%, trust terhadap arahan leader. Yang tadinya masih malas-malas hadir ke pertemuan, saya mulai paksa diri saya hadir di setiap pertemuan, mengirim training semaksimal mungkin. Alhamdulillah teman-teman, 11 bulan kemudian jaringan saya mulai bertumbuh subur dan mulai penghasilan saya berkembang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah setiap hari masuk ke rekening saya. Akhirnya 11 bulan saya ditelepon top leader Muhammad Al-Haddad, Kris, coba deh kamu main ke showroom mobil. Jadi saya masih kerja di pabrik, pulang kerja saya main ke showroom mobil teman-teman, dan gak diladenin nama yang punya showroom mobil karena saya cuma karyawan, karena mobil pada saat itu mahal banget. Tapi alhamdulillah saya coba untuk masuk, akhirnya ada satu marketing yang mau menjelaskan tentang mobil ke saya. Saya mulai, ternyata disitulah top leader menyuruh saya melihat ke showroom mobil biar saya afirmasi. Pulang dari dealer mobil, bonus sudah berkembang, top leader bilang, Kris, selama ini kamu selalu mengikuti arahan leader. Disuruh home prospect selalu siap, disuruh home sharing selalu siap, disuruh OPP selalu siap, disuruh training selalu siap. Jadi kamu besok harus siap untuk saya suruh beli mobil karena bonus kamu sudah waktunya beli mobil. Alhamdulillah di 11 bulan pertama saya mampu mengupgrade yang tadinya mobil Mio yang di standar 2 mengupgrade menjadi satu unit mobil Mazda 2 terbaru di tahun 2013, hasil keringat dari Melia Sehat Sejahtera. 3 bulan kemudian setelah itu makin trust, makin ISN, karena orang-orang yang menolak tadi, 124 orang tadi ketika saya beli mobil, mereka semuanya menyerahkan diri teman-teman. Artinya tidak ada yang menolak di bisnis ini, semua yang belum bergabung adalah menunda. Ketika kita jalankan terus Melia konsisten, ketika kita sudah membuktikan, orang tersebut akan bergabung bersama kita di PT Melia Sehat Sejahtera. Terus jalankan lagi konsisten mengikuti arahan leader, training, mengirim semaksimal mungkin. Yang tadinya mungkin mobil saya diparkir di pinggir jalan karena rumah saya di gang sempit. Akhirnya setahun kemudian setelah itu membeli rumah di kota Karawang kurang lebih 700 juta hasil keringat dari PT Melia Sehat Sejahtera. Setelah itu saya resign dari pabrik karena saya sudah hampir pada saat itu 20 juta satu bulan. Di pabrik baru 3 juta sebulan. Resign dari pabrik yang tadinya menjalankan Melia hanya 3 jam 4 jam. Ketika resign saya kerjakan mulai 8 sampai 12 jam. Di situ saya sadar ternyata sukses itu dibayar dengan seberapa besar kerja keras kita dan perjuangan. Setelah 8 jam, 10 jam, 12 jam saya kerjakan, pergi pagi, pulang jam 2 subuh, jam 3 subuh saya kerjakan, mulailah rekening saya yang tadinya 20 juta, mulai 30 juta sebulan, mulai 40 juta sebulan, mulai beli apartemen, mulai beli bisa ke Eropa, jalan-jalan liburan ke Eropa, dan di tahun 2019 bisa membeli satu unit all new Pajero Sport Dakar teman-teman. Dan di situ saya sadar teman-teman, saya bukan orang hebat teman-teman. Sama mungkin teman-teman pun gabung bukan siapa-siapa sama. Saya bukan orang hebat, saya bukan orang pinter, saya di sekolah nggak pernah ranking. Saya bukan orang kaya teman-teman. Tapi kenapa saya bisa sukses? Saya punya bisnis yang hebat dan dahsyat banget, yaitu PT Melia Sehat Sejahtera. Jika saya Christian, anak tukang beca saja yang pernah miskin 25 tahun saja bisa sukses di bisnis ini. Saya yakin, seyakin-yakinnya, jika saya bisa, Anda pun yang berada di ruangan ini 1000% pasti bisa sukses di PT Melia Sehat Sejahtera.